Bab 37 Kaisar Kongming. Dalam hati Ye Ziyun, dia frustrasi yang mendalam. Menjadi putri kecil dari mansion penguasa kota, serta cucu spiritualis iblis peringkat legenda Ye Mo. Dia telah melihat banyak buku-buku kuno rahasia. Pengalamannya juga jauh lebih mendalam dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dalam hatinya, dia masih memiliki kebanggaan sedikit dalam dirinya. Namun, membandingkan dirinya dengan monster seperti Nili, dia merasa bahwa dia terlalu bodoh. Tapi itu tidak mengherankan bahwa Ye Ziyun memiliki pemikiran ini. Tidak mungkin untuk menilai Nili dengan mata manusia biasa. Melalui celah-celah di dinding batu dan tata letak ubin lantai, Nili mudah membedakan yang mana perangkap. Tingkat perangkap hanya menimbulkan kesulitan, kata Nili, bergerak maju. Ia mengambil batu dan melemparkannya keluar 5-6 meter dan itu pecah ke bata Cian. Sou, do, panah terbang sekitar pada bagian di depan mereka seperti badai. Ujung panah melintas dengan cahaya hijau. Semua anak panah yang diolesi dengan racun, Ye Ziyun menyadari, wajahnya berubah sedikit pucat. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka terus bergerak maju. Bagaimana sengsara mereka jika mereka sengaja mengaktifkan perangkap. Dari atas ke bawah, tubuh mereka akan sudah dipaku dengan panah. Bagaimana Nili menemukan di mana perangkap terletak di seperti jarak jauh? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Oke, kita dapat bergerak maju sekarang. Nili mengatakan. Ringan tersenyum sambil memandang ke arah Ye Ziyun. Meskipun semua perangkap tersembunyi dalam kegelapan, Ye Ziyun punya perasaan aneh. Selama dia mengikuti di belakang Nili, dia akan aman. Setiap masalah yang timbul tidak akan menjadi masalah. Melihat kembali Nili, meskipun Nili sedikit tipis, tampaknya telah memberikan orang rasa aman. Ye Ziyun menunduk dan mulai memikirkan sesuatu. Mungkin, kebersamaan dengan Nili mungkin tidak buruk. Namun, setelah beberapa saat, ia dengan cepat menggeleng untuk mengusir pemikiran seperti ini. Apa sih yang kupikirkan? Ning'er tampaknya memiliki perasaan untuk Nili, dan hanya dalam beberapa hari. Huyan Lanruo menyatakan bahwa dia ingin mengejar Nili. Berapa banyak gadis menyerempet memburu Nili? Dia tidak percaya bahwa Nili hanya mencintainya. Ye Ziyun bangga mengangkat kepalanya. Dia tidak akan dangkal seperti gadis-gadis lain. Keduanya terus maju, bergerak menuju kedalaman dari bagian itu. Sama seperti Nili dan Ye Ziyun yang menjelajahi bagian ini bersama-sama. Di luar di hutan, kalian kelompok limbah. Kalian benar-benar memungkinkan bahwa kera biru bersenjata lari dengan luka berat. Yun Hua Deachon mengutuk orang-orangnya dengan ketidaksenangan. Binatang iblis spiritual dinilai memiliki roh dalam diri mereka. Bahkan jika itu hanya binatang iblis peringkat silver, masih bisa dijual untuk ratusan ribu koin roh iblis. Pada akhirnya, 6 orang terluka dan kera biru bersenjata berhasil melarikan diri. Mereka merasa lebih marah terhadap Nili. Jika bukan karena Nili yang memikat kelas spiritual kera biru bersenjata kepada mereka tidak akan begitu sengsara. Lupakan saja, itu hanya kera biru bersenjata. Anak-anak bangsawan pasti lebih bernilai dari kera itu. Cari, jika kalian tidak dapat menangkap bahkan salah satu dari mereka, jangan datang kembali untuk melihatku. Yun Hua Diakon berteriak marah. Kelompok orang segera berpisah dan mulai mencari di hutan. Api samar baik jarak jauh menarik perhatian mereka. Api dapat digunakan untuk mencegah binatang iblis di malam hari, menyebabkan mereka tidak mendekati. Namun, juga menjadi target sangat terlihat dalam gelap. Mengapa kalian menangkapku? Siapa kalian? Buru-buru. Beberapa pria berjubah hitam menangkap seseorang dan membawanya ke Yun Hua Deachon. Yun Hua Deachon tertawa. Orang di depannya berpakaian mewah. Identitasnya pasti tidak akan sederhana. TSK. Anak ini, kamu mungkin telah mendengar dari kita Guild ke-8. Yang mana kami menangkap anak-anak bangsawan sepertimu. CK. Sekarang, aku harus menukar kamu untuk uang. Atau aku harus membunuhmu. Orang yang tertangkap adalah Shen Yue. Mendengar nama Guild ke-8, wajah Shen Yue memucat.
Suaranya bergetar, "Jangan bunuh aku. Aku anggota dari keluarga suci. Keluargaku dapat memberimu banyak uang." Keluarga suci, Yun Hua Deachon sedikit tertegun. Sebuah cahaya samar kekecewaan melintas di matanya saat ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri. "Aku berpikir bahwa kita bisa melakukan pembunuhan, tapi ternyata menjadi orang dari wakil presiden. Nasib buruk." Yun Hua Deachon menghadapi bawahannya dan bergemuruh. "Lanjutkan untuk mencari." Shen Yue berpikir bahwa Guild Kegelapan akan membuat hal-hal sulit baginya, tetapi ia tidak pernah berharap bahwa mereka benar-benar akan mengabaikannya. Mereka hanya memiliki satu orang menonton setelah dia. Shen Yue merasa lega di hatinya. Tampaknya Guild Kegelapan masih sedikit takut dengan keluarga suci. Dia berpikir bahwa nama keluarga suci menakuti orang-orang Guild Kegelapan. Ekspresinya, sekali lagi ternyata bangga. Ia menjadi sama sekali berbeda dari orang sebelumnya yang hampir membasahi celananya. Nili membawa Ye Ziyun ke depan. Kira-kira sekitar 5-6 jam kemudian, Nili dan Ye Ziyun menatap aula megah dari jarak jauh. Jadi kota Orchid kuno dibangun di atas istana bawah tanah ini. Tingkat atas dari Orchid kuno pasti istana ini. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa mereka akan menyimpan semua barang-barang berharga mereka di sini. Kata Nili, dilihat dari lokasi mereka saat ini, mereka harus berada di bawah tanah militer. Sama seperti prediksi Nili, penguasa kota dan tingkat atas pasti menyembunyikan semua barang berharga mereka di bawah tanah militer. Berjalan ke lorong. Adegan mereka sebelumnya menyebabkan keduanya merasa sangat terkejut. Tulang di mana-mana di sekitar aula ini. Ada tulang orang dewasa serta tulang anak-anak. Mereka padat ditumpuk bersama-sama. Sepertinya mereka memiliki perjuangan yang menyakitkan sebelum mereka meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Ziyun memeriksa seperti matanya mulai memerah dan air mata mulai jatuh dari pipinya. Dia melihat banyak anak-anak berkerumun di sudut. Anak-anak yang harus sangat dicintai ketika mereka masih hidup, semua mati. Nili menghela napas dan berkata, "Ini pasti perlindungan sementara dari kota Orchid kuno. Mereka memindahkan orang tua, perempuan dan anak-anak ke sini. Mereka mungkin akan membuat mereka keluar setelah perang. Namun, kota Orchid kuno dihancurkan. Oleh karena itu orang-orang ini hanya bisa terjebak di sini, dan mati kelaparan." Ye Ziyun membuka mulutnya, mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Nili mengambil napas dalam-dalam. Pada saat ini, hatinya bergetar, sehingga sulit untuk tenang. Bukankah kota Glory seperti ini juga, di kehidupan sebelumnya? Sebelum pertempuran dimulai, mereka memindahkan banyak orang ke daerah perlindungan. Kemudian, ketika kota Glory dihancurkan, mereka dipaksa untuk menggeser lokasi mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang tua, wanita, dan anak-anak, tetapi mereka mungkin telah meninggal di pengungsian karena kelaparan juga. Adegan tragis kota Glory dihancurkan masih begitu jelas. Nili mengepalkan tinjunya erat-erat. "Aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Aku pikir, kita harus pergi," kata Ye Ziyun. Dia tidak tahan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. "Tidak. Kita tidak bisa pergi. Kita perlu mengambil semua harta di sini," tegas kata Nili. "Harta di sini dapat meningkatkan kekuatan kita. Setelah kekuatan kita ditingkatkan, kemudian kita dapat menjaga kota Glory. Jika tidak, kota Glory akan menjadi kota Orchid kuno kedua." Mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun tertegun. Sebuah pikiran melintas di benaknya, kota Glory akan menjadi kota Orchid kuno kedua. Meskipun kota Glory masih agak aman, masih ada binatang iblis yang sering mengintai di sekitar dan bahkan memecahkan dinding. Ekspresi Ye Ziyun ini menguap. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka di semua biaya. Hanya kemudian mereka dapat melindungi kota Glory. Meskipun memalukan untuk menjadi perampok, apa itu dapat dibandingkan dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di kota Glory? Nili dan Ye Ziyun mulai mencari seluruh aula. Ada baju besi bronze di sini. Ada beberapa botol ramuan di sini. Sayang sekali bahwa mereka semua telah rusak. Surga, ini adalah sepotong batu jiwa. Ye Ziyun seru.
Tangannya datang bersama-sama, dan berdoa sejenak. Setelah itu, ia membuka batu jiwa dari leher gadis kecil itu. Batu jiwa ini sangat halus, diikat ke sebuah rantai perak. Identitas gadis kecil ini, ketika ia masih hidup pasti mulia. Namun, dia sudah mati. Jika batu jiwa ini akan diberikan kepada ahli peringkat gold, mungkin dapat membantu ahli peringkat gold untuk pergi bahkan lebih tinggi dalam budidayanya. Nili juga, lebih atau kurang, memiliki beberapa panen. Dalam armor bronze dan senjata saja yang telah dikumpulkannya banyak. Ada belati peringkat silver yang sangat baik diawetkan tidak rusak. Selain itu, ada juga kristal iblis dan banyak hal berharga lainnya. Namun, Nili belum menemukan lampu spiritual yang ia cari. Tatapan Nili jatuh ke pusat aula. Di tengah-tengah aula terletak peti mati batu besar yang panjang 3 meter dan sekitar 1 meter tingginya. Permukaan peti mati itu ditutupi dengan inkarnasi misterius. Mereka inkarnasi yang cukup familiar, tapi ia tidak dapat mengenalinya. Inkarnasi apa ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Bergerak lebih dekat ke peti mati batu Kaisar Kongming. Nili merasakan kekuatan misterius bergegas ke arahnya. Rasanya, saat ia berdiri di samping peti mati batu, seperti sedang berdiri di tengah lautan menderu dan setiap saat bisa terbang keluar. Itu tidak mengherankan bahwa orang-orang yang meninggal di sekitar sini tidak mendekati peti mati batu. Nili, apa yang salah dengan peti batu itu? Tanya Ye Ziyun. Hanya ketika Ye Ziyun datang lebih, sekitar 3 meter dari peti mati, wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan harus mundur. Ada apa? Tanya Nili, bingung dengan tindakan Ye Ziyun ini. Ketika aku mendekat, aku merasa sakit kepala. Jawab Ye Ziyun. Mendengar kata-kata Ye Ziyun ini, alis Nili berkedut. Kekuatan semacam ini sangat akrab. Seperti meskipun beberapa ahli diketahui telah meletakkan pembatasan kuat di tengah peti mati batu. Oleh karena itu, Ye Ziyun tidak mampu untuk mendapatkan dekat dengan itu. Namun, mengapa ketika ia semakin dekat ke peti mati batu, tidak ada yang terjadi padanya? Mungkinkah ini membatasi hanya bekerja pada perempuan dan laki-laki tidak? Atau bahwa pembatasan tersebut tidak valid terhadap Nili? Nili menduga dalam hatinya. Dia menoleh dan berkata kepada Ye Ziyun, pergi jelajahi daerah lain, serahkan yang satu ini padaku. Ye Ziyun mengangguk dan berjalan menuju sisi lain. Nili memeriksa peti mati batu. Peti mati batu itu benar-benar tertutup dengan semua jenis pola prasasti misterius di atas. Meskipun pengetahuan Nili sangat luas, dia tidak pernah melihat pola prasasti ini sebelumnya. Apakah peti mati batu ini peti mati Kaisar Kongming? Mengapa inkarnasi di atas tampak seolah-olah ia bukan dari zaman Kekaisaran Suci? Petik 1.